Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dakwah tentang jodoh. Allah menciptakan kita dengan berpasang-pasangan. Ada pria dan ada juga wanita. Allah menciptakan bagi keduanya sebuah kecenderungan untuk saling menyukai satu sama lain. Cinta dan kasih sayang ini adalah suci atau fitri, karena melekat dalam diri manusia. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusakum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang artinya, dan diantara kekuasaannya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa dan sayang. Sungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dalam Islam, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, termasuk jodoh atau pasangan kita. Hal ini tidak lepas dari ilmu Allah. Namun untuk mengetahui siapa jodoh kita itu masih jadi rahasia Allah. Teman-teman, jodoh akan datang setelah kita tahu mendapatkannya melalui jalan ikhtiar. Walaupun Allah telah mengetahui jodoh kita harus menyebut jodoh di tangan Allah. Mencari jodoh dengan jalan Islam itu bukan seperti membeli kucing di dalam karung atau dilakukan dengan berpacaran. Islam tidak menyuruh kita untuk mencari jodoh seperti istilah membeli kucing di dalam karung, karena Islam menunjukkan cara bagi kita untuk mendapatkan jodoh dalam Islam dengan tata cara atau adab yang mulia. Adab-adab yang mulia dan proses yang baik dan berkah dalam mencari jodoh dalam Islam. Jodoh dengan cara berpacaran itu sangat dilarang, karena merupakan salah satu perbuatan yang mendekati maksiat, seperti berpegangan tangan, pikiran, berpelukan, dan lain sebagainya. Kita bisa mengamati bahwa cara mencari jodoh dengan jalan berpacaran seperti istilah habis manis setelah dibuang. Bisa dicoba dulu, kalau tidak cocok sedikit saja maka boleh dibuang. Dan begitu pula sebaliknya. Bocoran rahasia jodoh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah membocorkan bagi manusia yang ada di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 26 yang bunyinya al-khabisatu liqabisina wal khabisuna liqabisati wattayyibatu litayyibina wattayyibuna litayyibat ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim, yang artinya wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik juga, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki yang baik untuk wanita yang baik juga. Dari ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa pria yang baik akan dipasangkan atau dijodohkan dengan perempuan yang baik, dan sebaliknya, pria yang buruk maka secara otomatis akan dipasangkan pula dengan perempuan yang selevel dengan dia. Hal ini pun memberikan sinyal atau tanda bagi kita bahwa mencari jodoh adalah sebuah proses menjadi lebih baik, karena akan mengantarkan kita untuk mendapatkan jodoh yang baik. Gagal dalam berusaha menjadi orang baik, maka sama saja kita tidak berhasil mendapatkan jodoh yang baik pula. Pengertian jodoh yang baik pun harus kita sesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan kriteria-kriteria yang sering dibuat oleh manusia dalam menetapkan jodoh. Manusia sering menetapkan jodoh yang baik dengan kriteria seperti
harta bendanya, kecantikan, dan keturunan pasangannya itu sendiri. Terdapat 3 hal yang dapat membuat kita semakin yakin bahwa kita yang sebenarnya dalam masa ta'aruf atau perkenalan, yaitu yang pertama, pilihlah seseorang yang dapat memaklumi keadaan kita. Yang kedua, pilihlah yang mampu memaafkan kesalahan kita, meskipun sangat sulit untuk mendapatkan pasangan yang baik dan pemaaf, karena pada dasarnya manusia memiliki batas kesabaran yang berbeda-beda. Namun setidaknya ia mampu memaafkan dan lapang dada. Dan yang terakhir, terdapat 3 hal yang dapat membuat kita semakin yakin akan percintaan kita yang sebenarnya dalam masa ta'aruf atau perkenalan, yaitu yang pertama, pilihlah seseorang yang dapat memaklumi keadaan kita. Dan yang kedua, pilihlah yang mampu memaafkan kesalahan kita, meskipun itu sangat sulit untuk mendapatkan pasangan yang baik dan pemaaf, karena pada dasarnya manusia memiliki batas kesabaran yang berbeda-beda. Namun setidaknya ia mampu memaafkan dan lapang dada. Dan yang terakhir, pilihlah yang dapat memotivasi diri kita menuju yang lebih baik, walaupun dalam hidup tidak selamanya berada pada posisi di atas. Sehingga seseorang pasangan yang baik adalah kita yang dapat memotivasi kalian dengan posisi kalian berada di bawah, karena sejatinya kehidupan seperti roda yang berputar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa memilih jodoh harus tetap tertuju pada kebaikan yang dapat mendorong diri kita supaya lebih giat lagi di dalam kepribadian, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjalani hidup di dunia dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dengan langkah tersebut dapat mengarahkan kita untuk dapat menemukan jodoh yang soleh dan solehah, serta beriman dan bertakwa kepada Allah, dan tentunya berakhlak yang mulia. Saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini. Apabila terdapat kekurangan, itu datangnya dari diri pribadi saya. Dan apabila terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah. Terima kasih sudah mampir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.